Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 294. Haha, berangkat pagi-pagi sekali. Lagi pula, tidak adakah yang melihatmu memasuki rumahku, kan? Oke. Jantung Dong Suebing mulai berdebar kencang. Dia akan bermalam bersama wali kota. Malam, jam 10 malam. Tempat keluarga Komite Partai Kabupaten. Apartemen wali kota. Dong Suebing sedang berada di kamar mandi, menggosok gigi dengan sikat gigi baru. Dia mengoleskan mulutnya dan meletakkan sikat giginya di samping sikat gigi ungu Xie Huilan. Setelah itu, dia menyalakan pemanas dan mencuci mukanya. Akhirnya, waktunya tidur. Di kamar tidur, Xie Huilan sedang membaca buku di tempat tidur. Gaun yang dikenakan Xie Huilan ada di kursi, dan dia menutupi dirinya dengan selimut tipis. Dong Suebing memasuki ruangan dengan malu-malu dan bertanya, "Sister Xie, selimut mana yang saya gunakan?" Xie Huilan memandangnya dan tersenyum. "Selimut apa?" Dong Suebing menunjuk ke tempat tidur. "Kamu hanya punya selimut. Apakah kamu punya tambahan?" "Hehe, kamu tidak ikut upacara denganku." Xie Huilan menutup bukunya dan membuka matanya. "Kita belum menikah, dan pantaskah kita tidur di kasur yang sama?" Dong Suebing berkemah. "Berbuat salah. Tidak, itu tidak benar." Xie Huilan tertawa. "Itu benar. Kamu bisa tidur di kamar lain, oke?" "Brengsek. Saya menjadi bersemangat tentang apapun." Dong Suebing mengira Sister Xie meminta untuk menginap malam itu karena dia ingin tidur di sana. Xie Huilan menutup mulutnya saat dia menguap. "Hehe, pergi dan tidur. Saya masih ada pekerjaan besok." Dong Suebing melirik tubuh langsing Xie Huilan untuk terakhir kalinya dan melihatnya mematikan lampu samping tempat tidurnya. Dong Suebing ragu-ragu sejenak dan berjalan beberapa langkah ke depan dalam kegelapan. Dia bisa melihat Xie Huilan kembali ke tempatnya, dan dia berdeham. Saat berpisah, pasangan biasanya berciuman air. "Yakinlah kita." Xie Huilan tidak mengatakan apapun dan terus menatapnya. Dong Suebing mencondongkan tubuh ke depan dan mencium-ciuman dengan lembut. Setelah beberapa saat, Dong Suebing mengangkat kepalanya. "Kak, tidak bisakah kamu sedikit responsif? Bagaimana aku harus menanggapinya? Kamu harus membalas ciumanku, dan jangan biarkan aku melakukan semua pekerjaan." Xie Huilan terkikik dan duduk untuk mencium bibir Dong Suebing. Dia memandangnya dengan main-main. "Apakah ini baik-baik saja?" "Hehe, selamat malam." Dong Suebing melepas pakaiannya di ruangan lain dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Bayangan senyum Xie Huilan, sosoknya, dan bibirnya masih segar di ingatannya. Dia menyukai ciuman itu dan berpikir tentang ciuman itu. Nenek moyangnya pasti telah melakukan banyak perbuatan baik agar dia beruntung bisa menikah dengan wanita luar biasa ini. Dong Suebing membiarkan pikirannya mengembara sampai dia tertidur. Keesokan paginya, matahari menyinari wajah Dong Suebing. Dong Suebing membuka matanya dan melihat waktu. Sekarang jam 5.40 pagi, dan seharusnya tidak banyak orang di sekitar tempat tinggal keluarga. Ini adalah waktu terbaik untuk pergi tanpa ada yang menyadarinya. Dia turun dari tempat tidur dan mandi dan berpakaian. Dia tidak membangunkan Xie Huilan karena dia ingin dia tidur lebih lama. Dia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan dan menulis pesan untuknya sebelum pergi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. "Xiao Dong, kamu sudah bangun." Dong Suebing meminta maaf. "Maaf membangunkanmu. Ini masih sangat pagi, dan kamu harus tidur lebih lama." "Aku pergi sekarang." "Aku bangun." Xie Huilan keluar dari kamar tidur. "Apakah kamu sudah sarapan?" "Berangkat setelah sarapan. Makanannya terlalu banyak, dan saya tidak bisa menghabiskan semuanya." Xie Huilan baru saja bangun tidur, namun dia tetap terlihat anggun saat berjalan menuju meja makan. Dia melihat catatan itu dan tersenyum. "Kamu bahkan meninggalkan pesan untukku. Coba kulihat." "Saudari Xie, hangatkan makanan sebelum makan. Jangan makan makanan dingin karena tidak baik untuk perut Anda. Saya akan pergi dan akan datang ketika saya memiliki kesempatan. Jika kamu ingin makan apapun, telepon saja aku." "Hehe." Dong Suebing tersenyum. "Mengapa kamu membacanya?" Xie Huilan tertawa dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. "Terima kasih. Tunggu aku menyikat gigiku." Meja makan. Xie Huilan mengunyah sepotong telur goreng perlahan dan tersenyum.
Xiao Dong, masakanmu sangat enak sehingga aku tidak ingin kamu pergi. Dong Suebing merasa baik-baik saja. Aku bisa datang untuk memasak untukmu saat aku ada waktu luang. Xie Huilan mengangguk. Apakah kamu memerlukan bantuanku di tempat kerja? Tidak, Dong Suebing berpikir sejenak dan menatap Xie Huilan. Apa menurutmu sudah waktunya aku menjadi kepala seksi? Dong Suebing telah menyelesaikan kasus besar baru-baru ini, dan dengan pemindahan Xie Huilan menjadi wali kota, dia mulai memikirkan promosi. Xie Huilan tertawa dan menunjuk ke arahnya. Kamu berhentilah berpikir untuk berlari sebelum kamu bisa berjalan. Kepala seksi, apakah menurut Anda itu mudah? Anda baru bergabung dengan dinas pemerintah selama kurang lebih 1 tahun, dan Anda sudah menjadi wakil kepala seksi dan wakil kepala Biro Keamanan Umum. Namun, Anda masih belum puas. Dibandingkan dengan orang lain dan saya, Anda bergerak sangat cepat. Berhentilah memikirkan promosi sepanjang waktu. Dong Suebing membasahi bibirnya dan bertanya, apa lagi kekuranganku untuk menjadi kepala seksi? Xie Huilan memandang Dong Suebing dan meletakkan sumpitnya. Kamu masih banyak kekurangan. Mengesampingkan situasi di komite partai dan tidak menghitung orang-orang yang telah Anda sakiti, masa kerja Anda saja tidaklah cukup. Bagaimana seorang PNS yang baru bergabung kurang lebih setahun bisa dipromosikan secepat itu? Jangan bilang Anda tidak tahu tentang prosedur normal di pemerintahan. Dipromosikan dalam 3 tahun dianggap sangat cepat, dan promosi Anda menjadi wakil kepala bagian 6 bulan lalu adalah kasus yang luar biasa. Sekarang, Anda masih memikirkan kepala seksi. Menurutmu ini adalah perusahaan pribadimu? Dong Suebing menjawab dengan malu-malu. Aku hanya bertanya. Xie Huilan tertawa. Aku tahu apa yang kamu lakukan sejak kamu dipindahkan ke sini. Anda telah melakukannya dengan baik, dan hasil Anda setara dengan apa yang dicapai orang lain dalam 2 hingga 3 tahun. Saya harus mengakui bahwa Anda sangat mampu, tetapi untuk dipromosikan menjadi kepala seksi secara luar biasa, hasil ini tidaklah cukup. Jika Anda ingin saya menominasikan Anda untuk promosi, Anda harus mendapatkan hasil yang luar biasa. Jika tidak, saya akan terlihat buruk karena saya akan menempatkan Anda pada promosi. Pegawai negeri sipil, pernahkah Anda bertemu dan mendapat kenaikan pangkat beberapa tingkat dalam setahun? Dong Suebing menggaruk kepalanya. Saya masih membutuhkan lebih banyak hasil. Xie Huilan mengangguk. Ya, dalam situasi Anda, setidaknya Anda harus mendapatkan prestasi kelas 2 atau prestasi kelas 1. Tentu saja, meskipun Anda telah mendapatkan prestasi kelas 1, masih sulit bagi Anda untuk mendapatkan persetujuan dari komite partai. Sekarang, sekretaris partai Siang memiliki kekuasaan lebih dari saya, dan Anda bahkan tidak dapat memenuhi syarat untuk dicalonkan jika Anda tidak mendapatkan hasil yang luar biasa. Hehe, apakah kamu mengerti? Ya, saya akan bekerja lebih keras. Jawab Xie Huilan, memotivasinya dengan baik, tetapi Anda tidak boleh serakah. Dong Suebing mengangguk. Ya, saya akan mengingatnya. Dong Suebing mengatakan ini, tapi di dalam hatinya, dia tidak berpikir demikian. Mungkin sulit baginya untuk dipromosikan menjadi kepala seksi, tapi bagaimana Anda tahu itu akan gagal tanpa usaha? Kebijaksanaan politik Dong Suebing tidak setinggi Xie Huilan dan tidak mempertimbangkan banyak hal. Jadi dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan memikirkan konsekuensinya dan melakukan yang terbaik. Hal ini juga yang menjadi alasan ia mendapat jabatan wakil kepala di kantor umum dan pangkatnya saat ini sebagai wakil kepala bagian. Dong Suebing sedang berpikir. Dong Suebing tidak peduli jika komite partai menyetujui promosinya, karena masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini. Dia perlu memikirkan untuk mendapatkan beberapa pujian lagi. Akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikan kasus lain seperti kasus jailbreak, dan itu akan bagus untuk resumenya. Dengan kredit lain seperti ini, dia bisa dicalonkan untuk promosi dan mendapat kesempatan menjadi kepala seksi. Jika tidak, meskipun dia dekat dengan 10 anggota komite partai, dia juga tidak akan mendapatkan suara mereka karena masa jabatannya yang lama. Setelah sarapan, Dong Suebing memutuskan bahwa dia akan mempertimbangkan cara untuk dipromosikan. Poin dan hasil politik, inilah yang harus didapat Dong Suebing sebelum akhir tahun. Targetnya adalah masuk penghargaan promosi. Dong Suebing tidak perlu memegang posisi penting seperti wakil kepala biro eksekutif atau kepala departemen keuangan, DEL.
Yang penting baginya adalah naik pangkat dan bukan departemen. Hasil. Dengan adanya target, Dong Suebing menjadi termotivasi dan ingin kembali bekerja secepatnya. Pagi, jam 6 pagi. Di musim panas, fajar lebih awal, dan saat ini cuaca lebih sejuk dan menyegarkan. Setelah sarapan, Dong Suebing mengaku keluar dari rumah Xie Huilan. Dia tidak menggunakan lift karena dia mungkin bertemu seseorang dalam perjalanan turun. Dia berjalan menuruni tangga dengan tenang dan meninggalkan tempat itu tanpa terlihat. Dari jauh, Dong Suebing bisa melihat MPV Mercedes-Benz miliknya tertutup dedaunan pohon dan noda air akibat badai tadi malam. Dong Suebing menaiki kendaraannya dan pergi ke tempat cuci mobil. Setelah menghabiskan 5 RMB untuk mencuci mobilnya, dia kembali ke Biro Keamanan Umum dan memasuki kantornya. Dong Suebing menyalakan rokok dan meminum tehnya, sambil membaca beberapa berkas kasus lama yang belum terpecahkan. Dia ingin menyelesaikan lebih banyak kasus dan mendapatkan lebih banyak penghargaan agar bisa dinominasikan untuk promosi. Namun Dong Suebing membalik-balik semua file dan tidak menemukan kasus apapun yang cukup menonjol untuk penghargaan. Dong Suebing merasa gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Di mana saya dapat menemukan kasus yang dapat memberikan saya kredit yang cukup? Mungkin Tuhan telah mendengar keinginan Dong Suebing, dan teleponnya di meja berdering. Dong Suebing melihat nomor tersebut, dan itu dari pusat komando. Biasanya, Command Center hanya akan meneleponnya jika ada kasus baru, dan jenis daruratnya. Dong Suebing yang hanya bertugas di stasiun desa Huitian biasanya tidak menerima kasus baru, karena kasus biasa akan ditangani ke tim investigasi atau bagian ketertiban umum. Dong Suebing menjawab, lingkaran cahaya. Ketua Dong, saya Hao Sun. Hao Sun adalah direktur kantor yang baru diangkat. Dong Suebing menjawab dengan dingin. Oh, Direktur Hao, apa itu? Jawab Hao Sun. Seseorang akan melompat dari gedung komite partai kabupaten. Kepala Liang meminta saya untuk memberitahu Anda agar segera pergi ke sana. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.